Om Swastiastu. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi bersama Pak Yase di pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 5. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak silakan ambil sikap. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk materi hari ini kita masih membahas tentang kitab suci Weda. Di subtemanya adalah kodifikasi Weda. Anak-anak, pasti anak-anak akan bingung, apa itu kodifikasi Weda? Mari Pak Yase akan jelaskan. Kodifikasi Weda adalah pengumpulan berbagai mantra menjadi himpunan buku-buku. Nah, di sini ada sedikit gambaran tentang kodifikasi Weda. Nah, anak-anak, di atas itu akan muncul yang namanya Weda. Weda itu dibagi menjadi dua lagi anak-anak. Yang pertama itu ada Weda Sruti, dan yang kedua ada Weda Smrti. Weda Sruti dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama ada mantram, kedua Brahmana, yang ketiga Upanishad. Nah, Weda Smrti juga dibagi tiga. Yang pertama ada Wedanga, yang kedua ada Upaweda, dan yang ketiga ada Nibanda. Nah, dari Weda Sruti itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu mantram, Brahmana, dan Upanishad. Sedangkan masing-masing bagian itu juga dibagi lagi anak-anak. Untuk mantram itu ada 4 ya, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Sedangkan untuk Brahmana itu ada mantram, dan Upanishad juga ada mantram. Dari ketiga bagian Weda Smrti juga dibagi lagi. Di kelompok Wedanga itu ada Siksa, Vyakarana, Nirukta, Canda, dan Jyotisa. Sedangkan di bagian Upaweda itu ada 4, yaitu Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Veda, dan Atharva. Sedangkan di Nibanda itu dibagi lagi menjadi, yang pertama ada Sarasamuscaya, ada Purva, ada Mimasa, ada Basya, ada Brastika, ada Tantra atau agama, dan yang terakhir ada Wahya. Nah, anak-anak, sloka-sloka yang ribuan banyaknya ini diturunkan ke dunia tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dari zaman ke zaman, meliputi ribuan tahun.
Untuk mencegah agar sloka-sloka itu tidak hilang dan selalu dapat diingat, banyaklah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyusun atau mengumpulkan sloka-sloka tersebut. Dalam menyusun kembali ribuan sloka-sloka itu, tidaklah mudah mengingat usia dari sloka tersebut sudah tua atau hilang. Kodifikasi yang dilakukan terhadap sloka-sloka Weda memiliki sistem yang khusus. Ya, anak-anak ya. Jadi kodifikasinya itu memiliki sistem yang khusus, di mana ada beberapa cara yang digunakan dalam sistem kodifikasi. Yang pertama, didasarkan atas usia-usia sloka, termasuk tempat geografis turunnya sloka-sloka itu. Yang B, didasarkan atas sistem pengelompokan isi, fungsi, dan guna mantra-mantra itu. Yang C, didasarkan atas resensi menurut sistem keluarga atau kelompok genealogi. Berdasarkan sistem pertimbangan materi dan luas ruang lingkup isinya itu, jelas kalau jumlah jenis buku Weda itu banyak. Walaupun demikian, kita harus menyadari bahwa Weda itu mencakup berbagai aspek kehidupan yang diperlukan oleh manusia. Nah, di sini untuk memudahkan dalam mempelajari kitab suci Weda, maka para resi mengelompokkan kitab suci Weda menjadi beberapa bagian. Nah, Weda sebagai sumber ajaran agama Hindu diyakini sebagai wahyu yang diturunkan oleh Brahman, ya, atau Sang Hyang Widi melalui para maharesi. Secara etimologi, Weda itu berasal dari bahasa Sanskerta yang dari akar kata wid, berarti mengetahui atau pengetahuan. Kita sudah bahas di depannya nanti di video yang pertama. Nah, sekarang untuk upaya untuk mengkodifikasikan Weda diprakarsai oleh Maharsi Vyasa, di mana Maharsi Vyasa ini dikenal juga dengan nama Krishna Dwipayana. Maharsi Vyasa itu dibantu oleh murid-muridnya dalam mengkodifikasikan Weda. Adapun nama murid yang membantu Maharsi Vyasa yaitu yang pertama Maharsi Pulaha, di mana Maharsi Pulaha menghimpun mantra-mantra menjadi Rig Weda Samhita. Yang kedua Maharsi Jaimini, ya, Maharsi Jaimini menghimpun mantra-mantra menjadi Sama Weda Samhita. Yang ketiga Maharsi Vaisampayana itu menghimpun mantra-mantra menjadi Yayur Weda Samhita. Yang keempat, Maharsi Sumantu menghimpun mantra-mantra menjadi Atharva Weda Samhita. Dalam penghimpunan mantra-mantra tersebut di atas, ya, didasarkan atas yang pertama didasarkan atas unsur-unsur usia, ya, atas usia mantra-mantra itu termasuk tempat geografis. Yang kedua didasarkan atas pengelompokan isi, fungsi dan guna mantra-mantra tersebut. Yang ketiga didasarkan atas dasar resensi keluarga resi yang menerima dan mengubahnya.
Nah, oleh Bhagawan Manu dalam kitab Manu Smrti atau yang kita kenal dengan kitab Manawa Dharma Sastra, kitab suci Weda diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti adalah kitab suci yang memuat wahyu yang diturunkan oleh Brahman kepada Maharesi. Weda Smrti adalah kitab suci yang memuat penjelasan dari Weda Sruti. Nah, Weda Sruti itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mantra terdiri atas Rigveda, ya, di mana Rigveda memuji atau mengucapkan mantra suci untuk memuji kebesaran Sang Hyang Widi. Mengucapkan atau memuji Sang Hyang Widi melalui mantra, ya. Rigveda berisi tentang doa-doa pujaan, di mana Rigveda ini merupakan Weda yang paling tua, terdiri atas 10 mandala, 1028 sutta atau bab, dan lebih dari 10.552 mantra. Yang B, Samaveda. Samaveda artinya irama atau lagu suci. Maharesi Jaimini khusus menghimpun mantra-mantra yang berisikan tentang lagu-lagu pujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widi. Samaveda ini sendiri terdiri dari 1875 mantra. Yajurveda, di mana Yajurveda ini merupakan nyanyian pujaan, ya, yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Widi pada saat upacara kebaktian. Nah, Yajurveda dibagi menjadi 2, yakni Krishna Yajurveda dan Sukla Yajurveda, di mana Yajurveda sendiri terdiri dari 1975 mantra. Yang terakhir, Atharva Veda merupakan mantra-mantra yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang bersifat magic atau magis, di mana jumlah kitab Atharva Veda ini mantranya terdiri dari 5.958 mantra. Yang kedua, Brahman atau Karma Kanda berisi semua jenis buku yang isinya khusus membahas aspek karma atau yatnya, ya. Yang ketiga ada Upanishad atau Aranyaka. Kitab ini disebut dengan kitab Vedanta, ya. Isinya khusus membahas aspek pengetahuan yang bersifat filsafat. Anak-anak, bahasa yang digunakan dalam Weda adalah bahasa Daiwiwak. Bahasa Daiwiwak sendiri dipopulerkan oleh Maharsi Panini dengan istilah bahasa Sanskerta. Nah, yang berikutnya, yang B, kita akan membahas Weda Smrti. Kelompok kedua setelah Weda Sruti yang dinyatakan sebagai kitab Dharma Sastra, itu adalah kitab suci Weda Smrti. Nah, di sini Smrti sebagai Dharma Sastra bersifat sebagai pelengkap dalam melengkapi keterangan yang terdapat di dalam kitab Sruti. Dharma Sastra sendiri dapat dibedakan dalam 4 kelompok yang berbeda, yaitu
Yang A itu ada Kitab Menawa Dharma Sastra. Kitab Menawa Dharma Sastra ini digunakan untuk zaman Satya Yuga atau zaman keemasan. Yang B, Kitab Yajna Wal Kyasmerti. Itu digunakan untuk zaman Treta Yuga atau zaman kerohanian. Yang C, Kitab Liksitasmerti. Ya, Sankalikstasmerti. Itu digunakan untuk zaman Dwapara atau di mana zaman manusia bertindak rasional. Banyak penjahat-penjahat yang mulai bermunculan. Zaman ini, Dwapara ini, ketika Krishna telah meninggal. Yang keempat atau yang D, ada Kitab Para Sarasmerti, di mana kitab ini digunakan ketika zaman Kali Yuga atau zaman kehancuran. Nah, Weda Smerti memuat penjelasan Weda Sruti. Kitab Weda Smerti terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian Wedanga berisi petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Wedanga terdiri dari beberapa bidang antara lain, ya. 1. Siksa. Siksa ini adalah memuat cara mengucapkan mantra Weda dan tekanan suaranya atau ilmu bunyinya, ya. Yang kedua, Wyakarana, memuat cara memahami Weda dengan bahasa yang benar atau tata bahasa Weda. Nirukta, memuat penafsiran asli mengenai kata-kata dalam Weda. Canda, di mana canda itu memuat mengenai irama Weda atau ilmu tentang irama Weda. Nah, Jyotisa itu memuat pokok-pokok ajaran astronomi atau ilmu tentang perbintangan. Yang keenam, ada Kalpa. Kalpa memuat tentang ritual upacara berkorban atau yajna. Bagian kedua dari Weda Smerti adalah bagian Upaweda yang merupakan kitab yang menunjang pemahaman Weda. Upaweda itu sendiri terdiri dari Ayurveda, merupakan kitab yang memuat ilmu pengetahuan. Kedua, Gandharva Weda. Kitab ini merupakan kitab yang memuat pengetahuan untuk melakukan mantram Sama Weda. Arta Sastra merupakan kitab yang memuat ilmu pemerintahan, ekonomi, pertanian, dan ilmu sosial. Jadi Arta Sastra ini adalah merupakan ilmu pemerintahan, ya. Itihasa. Itihasa itu sendiri merupakan kitab yang menceritakan tentang kepahlawanan. Contoh di sini adalah epos Mahabharata dan Ramayana. Yang kelima, Purana. Kitab yang berisi himpunan cerita tentang peristiwa tertentu atau tradisi. Nah, bagian yang ketiga itu adalah Nibanda, di mana Nibanda ini memuat aturan cara pemujaan terhadap Tuhan, filsafat agama, dan tuntunan penggunaan mantra. Beberapa kitab yang termasuk di bagian ini adalah Sarasamuscaya, Tantra,
Basya, Brahastika, Wahya, Uttaramamsa, Wangsa, dan Puja Mantra. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Pak Yasa hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa itu kodifikasi Weda dan apa saja bagian-bagian dari kodifikasi Weda. Pak Yasa mengakhiri pembelajaran hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.